Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazaruddin Ahmadani. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Rambutan, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang keramik porselin. Sebelum lanjut ke videonya, marilah like, comment, share, and subscribe channel ini supaya makin berkembang untuk kedepannya. Yuk subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Arti seni keramik. Seni keramik adalah cabang seni rupa yang mengolah material keramik yang diubah menjadi karya seni dari yang bersifat tradisional sampai kontemporer. Salah satu dari semua contoh seni keramik adalah porselen. Sejarah porselen. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Wikipedia, porselen mula-mula berkembang di Tiongkok dan akhirnya muncul di beberapa tempat sekitar 2000 dan 1200 tahun yang lalu. Perlahan-lahan penyebaran ke negara-negara Asia Timur lainnya, Eropa, dan kemudian di seluruh dunia. Arti porselen. Porselen adalah bahan keramik yang dibuat dengan pemanasan. Porselen pada umumnya terbuat dari kaolin yang kemudian ditanam dengan suhu antara 1200 dan 1400 derajat Celcius. Arti kaolin. Kaolin merupakan suatu massa batuan yang kemudian tersusun dari material lempung yang mempunyai kandungan besi yang rendah dan umumnya berwarna putih atau agak keputihan. Sifat-sifat material porselin. Sifat-sifat material porselin antara lain permeabilitas dan elastisitas rendah, ketahanan yang tinggi, keras, andal, putih, transparan, dan resonansi yang tinggi terhadap serangan kimia, dan mudah pecah ketika dalam temperatur yang tidak menentu, thermal shock. Pembuatan teknik keramik. 1. Teknik coiling, lilit pilin. Salah satu teknik pembuatan keramik adalah dengan teknik pilin atau coiling. Pengertian teknik pilin adalah cara membentuk tanah liat dengan membentuk bahan dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk seperti tali. 2. Teknik tatap atau pijat jari. Kedua, yakni teknik pijat jari atau pinching, adalah teknik pembuatan keramik Nusantara dengan cara memijat tanah liat langsung menggunakan tangan. 3. Teknik slab lempengan. Teknik slab adalah teknik pembuatan keramik tradisional yang bebas untuk membuat bentuk-bentuk yang diinginkan dan bentuknya tidak selalu simetris. 4. Teknik puter. Teknik putar adalah suatu teknik pembuatan keramik dengan menggunakan alat putar yang dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris, bulat serta simetris, dan bervariasi. 5. Teknik cetak. Teknik cetak adalah teknik pembentukan dengan mencetak yang dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. 6. Teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang digunakan untuk membuat kerajinan gerabah dengan menggunakan acuan alat cetak. Tahap-tahap pembuatan keramik. 1. Pengolahan bahan. Tujuan pengolahan bahan ini adalah untuk mengolah bahan baku dari berbagai material yang belum siap pakai menjadi bahan keramik plastik yang telah siap pakai. Pengolahan bahan dapat dilakukan dengan metode basah atau kering, dengan cara manual ataupun masinal. Pengurangan ukuran butir, penyaringan, pencampuran dan pengadukan, pengurangan kadar air, penggulian. 2. Pembentukan. Tahap pembentukan adalah tahap di mana adanya proses mengubah bongkahan badan tanah liat plastis menjadi benda-benda yang dikehendaki. Ada 3 teknik utama dalam membentuk benda keramik, yakni diantaranya pembentukan tangan langsung, head building, teknik putar, drawing, teknik cetak, casting. 3. Pengeringan. Setelah bentuk keramik selesai dibentuk, maka tahap selanjutnya adalah pengeringan.
Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menghilangkan air plastik yang terikat pada badan keramik. 4. Pembakaran. Pembakaran adalah inti dari pembuatan keramik, di mana proses ini mengubah massa yang rapuh menjadi massa yang padat, keras, dan juga kuat. Pembakaran ini dilakukan dengan sebuah tungku atau furnace suhu tinggi. 5. Penggelasiran. Penggelasiran adalah tahap yang dilakukan sebelum dilakukannya pembakaran glasir. Benda keramik biskuit dilapisi glasir dengan cara ditiup, dituang, disemprot, atau dikuas. Fungsi glasir pada produk keramik adalah untuk menambah keindahan, supaya lebih kedap air dan menambah efek-efek tertentu sesuai keindahan. 6. Pendekorasian. Pendekorasian bertujuan untuk memperindah keramik yang telah dibuat. Ada beberapa teknik dekorasi keramik yang diantaranya adalah sebagai berikut: dekorasi ukir, dekorasi toreh, dekorasi melubangi, dekorasi cap atau tempelan, dekorasi tempel, dekorasi lukis, dekorasi sablon, dekorasi stiker. Mungkin sampai di sini pembahasan tentang keramik porselen. Sebelum itu, marilah like,